97,3 Radio Kanjuran FM Inspirasi Masyarakat Kabupaten Malang. Terima kasih banyak mitra pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan di kebersamaan pagi hari ini. Kalau tadi Anda sudah kita dapatkan informasi dari kawasan Malang Raya mitra pendengar ya. Untuk pagi hari ini seperti biasanya kita akan coba berbagi informasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mitra pendengar. Untuk Kamis ini mitra pendengar ya, seperti biasa kita akan bincang-bincang masalah kesehatan ya, dan untuk Kamis ini kita akan hadirkan tema yaitu peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan stunting di masa pandemi Covid mitra pendengar ya. Bersama dengan narasumber untuk pagi hari ini yaitu Bapak Gunawan Joko U, SKM, MSI. Beliau ini adalah Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mitra pendengar ya. Saya sapa dulu untuk pagi hari ini. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Mas Andra, selamat pagi para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Gun ya? Alhamdulillah sehat insyaallah. Soalnya kalau dulu itu orang tanya sehat, sekali lagi adalah basa-basi ya. Kalau sekarang ini beneran ya. Harus sehat. Karena kondisi kita ini masih dalam masa pandemi ini ya Pak Gunawan ya. Betul. Meskipun trennya ini bisa kita lihat ini bisa kita syukuri ya Pak Gun ya, bisa untuk angka kesembuhan untuk kasus yang baru ini menurun ya Pak Gun ya. Cenderung ada penurunan, tetapi kita tidak boleh lalai ya, abai gitu ya. Jadi karena kita juga sekarang ini masih tingkat imunisasi dan sebagainya kan masih kita kejar terus gitu ya. Meskipun angka penurunan kita sudah mulai cenderung turun, tapi kita tetap harus protokol kesehatan harus tetap kita jaga betul. Harus tetap kita jaga betul ya. Karena meskipun trennya ini menurun ya, kita jangan abai ya mitra pendengar ya. Jangan sampai kita abai terus trennya kembali meningkat. Nah ini yang kita takutkan bersama. Daerah cenderung seperti itu. Jadi sudah turun, kemudian sedikit lengah, ada beberapa kegiatan-kegiatan skala event besar. Dalam 2 minggu berikutnya terjadi lonjakan yang cukup luar biasa sekali ya. Di beberapa negara bahkan ada yang sampai 1000%. Ya, di Amerika juga ada peningkatan, di beberapa negara-negara maju itu juga sekarang juga cenderung kemarin sempat ada peningkatan cukup tajam. Nah ini yang harus kita hati-hati. Kemarin kita sudah lalui, kita sudah pernah lonjakan kasus kita cukup tinggi di periode Juli Agustus ini. Nah ini sudah mulai turun. Jadi harapan kita jangan sampai kita lengah lagi. Harus tetap fighting bersama ini. Betul. Dan ini semuanya harus terlibat, semua harus ikut gitu ya, karena ini juga untuk kita bersama. Betul. Nah, Pak Gun ini bicara seputar stunting ya. Karena ini kata stunting ini mungkin saya juga termasuk hasil stunting mungkin dibandingkan dengan anak-anak saat ini. Ada sedikit menyesal sih saya lahir lebih dulu. Nah, Pak Gun ini stunting sendiri ini seperti apa sih Pak Gun, sebelum kita bicara banyak ya seputar stunting? Mungkin banyak masyarakat yang tahu kata stunting tapi tidak memahami stunting sendiri itu apa gitu. Ya, jadi saya tertarik dengan statementnya Mas Andra tadi ya. Saya menyesal, kita menyesal kenapa kita lahir duluan gitu ya. Sehingga sekarang kita mengalami kondisi yang banyak orang bilang bahwa kita adalah stunting. Artinya dari statement ini menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan stunting itu tidak bisa atau tidak terjadi begitu saja, tetapi itu adalah ada range yang cukup lama sehingga si anak itu menjadi stunting. Jadi sebelum kita berbicara mengenai masalah stunting, ada yang menyebut adalah stunted gitu ya. Jadi ada lagi ini ya. Ada istilah yang namanya stunted. Stunted itu bisa kita maknai dengan perawakan pendek gitu. Makanya pada saat kita berbicara tentang stunting, ada yang pernah dulu awal isunya itu ada bilang cebol, ada yang bilang pendek gitu. Jadi kita ada perbedaan sebenarnya pemahaman mengenai masalah stunting dan cebol itu tidak sama sebenarnya. Tapi intinya di dalam kita berbicara tentang stunting, pokok yang paling penting itu adalah kondisi stuntednya ya. Jadi ada kondisi perawakan pendek dengan tinggi atau panjang badan itu yang di bawah dari standar deviasi yang sudah ditentukan oleh WHO. Kemudian untuk yang stuntingnya itu sendiri adalah pada kondisi perawakan pendek yang dia
ada tambahan, ada kekurangan gizi kronik yang disebabkan karena kekurangan gizi kronik terutama pada anak usia di bawah 2 tahun. Nah, jadi itu. Jadi pada saat kita sekarang ini berbicara mengenai masalah stunting, pada hakikatnya kita adalah sebuah kondisi yang terjadi dalam kurun waktu jangka panjang yang terjadi karena adanya kegagalan pertumbuhan ya, akibat karena kekurangan gizi kronik terutama untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Jadi itu yang pemahaman kita di stunting. Sementara kenapa isu stunting itu selalu didengungkan, selalu menjadi masalah, karena ini tadi kita tidak hanya berbicara mengenai masalah pendeknya saja Mas Andra, tetapi hal apa yang menyertai dari kegagalan pertumbuhan itu ya. Karena di sini ada aspek kekurangan gizi kronik sebenarnya yang terganggu tidak hanya di pertumbuhan tinggi badannya saja, tetapi organ-organ lain juga berpengaruh ya, seperti organ hatinya, ginjalnya, dan itu juga ada gangguan juga di situ, sehingga setelah besar ini nanti dia juga potensi untuk terjadi atau memiliki penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Nah, kemudian juga yang lain, kalau kita berbicara tentang stunting ini kaitannya dengan kekurangan gizi kronik, yang paling penting juga ini adalah pertumbuhan sel otak. Jadi anak-anak yang mengalami gagal tumbuh ini atau mengalami stunting ini, dan kemudian implikasi ada gangguan di dalam pertumbuhan jaringan sel otaknya, akhirnya volume otaknya itu tidak mencukupi atau tidak bisa terisi semua dengan jaringan sel-sel otak yang terbentuk, dan itu sangat merugikan dan itu tidak bisa dikembalikan lagi, dikejar lagi tidak bisa. Kalau tinggi badan jaringan nanti kita bisa ada obat-obatannya atau kita pakai apa, kita bisa tinggi badannya itu, tapi kondisi-kondisi yang lain yang tidak bisa dikembalikan dengan hanya sekedar menaikkan tinggi badannya saja. Ini yang jadi perhatian kita pada saat kita berbicara tentang stunting. Jadi kalau di Kabupaten Malang sendiri ini seperti apa ini Pak Gun untuk masalah stunting ini sendiri ya bagi masyarakat Kabupaten Malang? Secara gambaran umum di Kabupaten Malang itu ada tren penurunan dari sisi jumlah, dari sisi jumlah prevalensi stunting. Kalau awalnya kita di 2018 sempat masuk di salah satu 100 kabupaten kota prioritas nasional karena angka kita pada saat itu masih di atas 27%. Ya. Kemudian kita juga ada kegiatan bulan timbang yang kita lakukan setiap bulan Februari dan Agustus. Ternyata angka kita di situ dari nasional 27 kita sekitar 20%-an sebenarnya angka kita ya. Kemudian di tahun-tahun berikutnya upaya-upaya yang sudah kita lakukan, tren penurunan cukup bagus. Jadi namun demikian perlu kita pahami teman sekalian, pendengar sekalian, bahwa jumlah balita kita kan cukup tinggi. Dengan angka 20% dan sekarang di Februari 2021 ini sekitar 11%. Kalau dikalikan dengan jumlah balita kita ada 14 ribuan balita kita sebenarnya yang kondisi pendek atau sangat pendek. Kalau di stunting itu sekarang ini parameter yang kita gunakan kan parameter dari tinggi badan per usia ya. Kita membandingkan dari tinggi badan per usia, dan itu bisa kita ketahui dia pendek atau sangat pendek. Dari sisi jumlahnya hampir 14 ribu balita kita yang pada posisi dia pendek dan sangat pendek. Jadi kalau bisa dibilang kalau dari segi kuantitas kita sedikit lebih baik daripada nasional ya. Secara persentase kita di bawah angka nasional ya. Untuk 2024 nasional itu mentargetkan 14%. Dan kita sudah 10%-an ya, 10 sampai dengan 11 ya, 11%. Jadi masih di bawah nasional dan sudah di bawah target nasional di akhir 2024. Tapi kembali lagi kita kan tidak bisa hanya berbicara tentang persentase saja. Tapi pada saat kita konversikan dengan jumlah balita atau masyarakat, segmen balita kita cukup tinggi, dan ini juga sangat riskan kalau kemudian tidak bisa kita turunkan sampai dengan 1 digit. Itu permasalahan stunting di Kabupaten Malang. Iya, kalau kendala sendiri ini Pak Gun yang ditemui ya untuk pemahaman masyarakat seputar stunting ini seperti apa ini selama ini? Iya, jadi kembali kita sampaikan ke
pendengar sekalian bahwa stunting itu tidak terjadi begitu saja. Ya, jadi itu adalah proses jangka panjang. Dan kemudian kejadian masuk di tataran stunting sendiri juga tidak hitungan bulan, atau tidak bisa hitungan hari, tapi ini adalah jangka panjang. Dan permasalahan yang sering terjadi, permasalahan kegagalan pertumbuhan ini adalah terkait dengan asupan gizi ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan betul di masyarakat kita. Yang utama adalah di situ asupan. Pada saat kita berbicara asupan, ada yang berbicara anak saya sudah tak kasih makan banyak gitu ya. Sudah saya kasih makan cukup. Tapi di dalam asupan tidak hanya berbicara mengenai masalah kuantitasnya saja. Tapi makanan itu berkualitas atau tidak kan gitu. Betul. Apa saja yang dimakan, apakah sesuai nggak dengan kebutuhan gizi, nutrisi yang diperuntukkan atau dibutuhkan oleh anak-anak pada usianya itu gitu. Kadang kita lalai, yang penting pokoknya hanya kenyang kan gitu. Tidak nangis karena kelaparan, tapi intake-nya yang diberikan itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan nilai gizi yang dibutuhkan atau tidak. Nah, kecenderungan atau kejadian di masyarakat kita yang jangka panjang seperti itu, yang prinsipnya adalah tidak lapar misalnya, tapi tidak memperhatikan tentang kandungan gizi, ini yang kemudian di kemudian hari menjadi bermasalah. Ya, jadi ketidakcukupan nutrisi yang diberikan ke anak-anak inilah yang kemudian di jangka panjangnya ini akan berpengaruh. Ya, berpengaruh pada pertumbuhan maksimal dari si anaknya. Ini yang permasalahan yang terbesar di masyarakat kita, salah satunya itu satu. Kemudian yang kedua, terkait juga dengan kondisi lingkungan yang di beberapa masyarakat kita juga harus perlu kita tingkatkan kembali ya. Jadi kalau berbicara mengenai masalah permasalahan stunting, kita tidak hanya berbicara mengenai masalah makannya saja, ya, tetapi juga apa yang dimakan dan bagaimana yang dimakan itu bisa masuk terabsorpsi dengan cukup bagus nggak di badan si anak. Ya. Dan faktor lingkungan ini sangat berpengaruh. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan karena lingkungan yang tidak kondusif dan itu merugikan. Ya. Pernah ada satu kasus yang kita temukan anak-anak dengan stunting dan status gizi buruk gitu ya. Ternyata dia pada segmen masyarakat kalau kita lihat cukup berada gitu ya. Orang tuanya tuh mampu untuk membelikan makanan gitu. Tetapi kembali lagi ternyata si anak itu punya beberapa permasalahan penyakit yang lain gitu. Ya. Yang kita sering update itu misalnya yang paling sederhana misalnya adalah cacing gitu ya, kecacingan gitu. Nah pada saat anak-anak itu dia punya penyakit kecacingan, diare, nilai asupan yang dikonsumsi itu tidak menjadi maksimal pada saat diserap oleh badan si anak. Itu juga berpengaruh. Dan di masyarakat kita itu juga masih perlu kita tingkatkan pemahaman itu. Jadi ada korelasinya antara lingkungan, ada penyakit, apa yang dimakan dengan status gizi anak-anak kita. Nah, ini yang harus kita maksimalkan ya, untuk pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tantangan yang lain yang perlu kita tingkatkan kembali kita di Kabupaten Malang ini adalah bagaimana peran dari masyarakat sebenarnya, terutama ibu-ibu atau keluarga dari balita di dalam tata laksana pemberian makanan pada si anak-anaknya. Ya. Pola asuh ini juga sangat berpengaruh. Ya. Yaitu tadi yang kita sampaikan, yang penting tidak nangis kelaparan. Kadang kita lupa dengan apa yang harus dimakan. Sudah ada yang diberikan tapi salah dalam mengolahnya, ini juga berpengaruh. Kemudian juga menentukan makanan apa yang cocok di kelompok usia itu juga perlu kita tingkatkan kembali gitu. Misalnya yang sederhana, sekarang ini anak di usia di bawah 2 tahun itu yang paling penting sekarang adalah protein kan. Tapi yang penting makanan sehat itu ada sayur, ada ini. Tapi kalau dia tidak ada protein dan proteinnya hewani gitu, itu juga tidak maksimal dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan si balita. Jadi pemahaman itu juga masih perlu kita tingkatkan di masyarakat kita. Itu kalau permasalahan dari Kabupaten Malang untuk tantangan untuk percepatan penurunan angka stunting. Jadi pemahaman orang tua akan asupan terhadap anaknya ini yang menjadi permasalahan untuk stunting ini yang ya, harus Pak kita Gun, tingkatkan. Meskipun sekarang sudah cenderung cukup bagus peran dari beberapa lintas sektor untuk mendukung, tapi ini juga harus tetap selalu kita tingkatkan terus ya, tentang pemahaman itu dan kemampuan dari keluarga balita dalam rangka untuk tata laksana pemberian makanan pada anak. Makanan pada anak ya. Nah, Pak Gun, ini saya pernah dapat sebuah
statement juga ya katanya, tapi nggak tahu ya ini, makanya klarifikasi apa betul atau enggak ya. Katanya pernikahan muda ini juga bisa mempengaruhi apa namanya stunting ini terhadap putra putri yang dilahirkan misalnya. Apakah itu benar atau seperti apa Pak Iya, Kusnandar? betul sekali. Jadi pernikahan muda, kenapa masih ada korelasinya dengan stunting? Ini adalah kaitannya dengan kesiapan reproduksi dari calon ibunya itu. Jadi di dalam pernikahan muda, kecenderungan utama permasalahan kita adalah kesiapan alat-alat reproduksi dalam menghadapi masa dia persalinan atau masa dia kehamilan. Satu itu. Kemudian yang kedua, tingkat mentalitas atau tingkat kejiwaan. Ya. Kalau untuk usia muda kemudian dia hamil kan gitu. Kadang tingkat emosinya, tingkat kejiwaan untuk siap dia hamil secara itu, psikologinya secara ya. psikologi itu tidak sekuat kalau memang dia sudah matang gitu. Sehingga bagaimana perhatian dia untuk janinnya itu kadang terkalahkan dengan perhatian dia untuk ketakutan dia pada saat masa kehamilan gitu. Nanti kalau saya hamil nanti body saya menjadi tidak menarik lagi dan sebagainya. Kekhawatiran itu terus akhirnya mengorbankan dari si janinnya itu untuk mendapatkan asupan yang memadai. Ketakutan-ketakutan itu yang harus disiapkan. Jadi mentalitas dari si orang tua itu sangat menentukan juga. Karena di dalam pertumbuhan janin itu tidak hanya pada apa yang dimakan saja, tapi ikatan emosi antara orang tua dengan anak itu juga penting di dalam untuk itu. Kemudian pernikahan dini juga menjadi masalah nanti pada saat potensi terjadinya stunting adalah yaitu tadi perhatian dia untuk kemudian mencurahkan semuanya pada calon anak gitu ya. Itu kadang di beberapa usia pernikahan yang dini gitu itu tidak terperhatikan dengan maksimal. Nah ini yang menjadi masalah kalau di Kabupaten Malang karena jumlah angka pernikahan usia mudanya kan juga yang saya pernah dengar juga cukup tinggi. Makanya peran dari beberapa kelompok dari pemerintah itu adalah memberikan penguatan pada saat kita punya yang namanya kelas catim ya, kelas calon pengantin. Nah, itu juga salah satu wadah yang kita lakukan dalam rangka untuk memberikan penguatan itu sekaligus memberikan beberapa informasi agar pada saat dia nanti masuk pada fase dia hamil itu juga betul-betul siap. Jadi ada namanya kelas catim juga ya? Iya, kelas calon pengantin. Oke. Ini apakah hanya di Kabupaten Malang atau memang daerah-daerah lain juga secara menerapkan hal nasional tersebut? kita ada program untuk kelas catin itu ya, dan di tahun 2019 mungkin, tahun 2018 ini 2019 kita sebenarnya sangat disupport peran dari tim penggerak PKK Kabupaten Malang gitu ya. Karena tim penggerak PKK Kabupaten Malang itu sebagai salah satu wadah yang memberikan penguatan pada segmen keluarga utamanya perempuan gitu ya. Jadi dia memperkuat dari sisi itunya pemahaman prinsip-prinsip dasar dari berkeluarga nantinya seperti apa pada saat dia hamil nanti seperti apa itu diinisiasi oleh teman-teman tim penggerak PKK Kabupaten dan itu jaringannya kan sampai di tingkat desa ya. Jadi penguatan itu sudah dilakukan sehingga pada saat nanti betul-betul dia pada masa dia hamil dan sebagainya dia sudah siap betul. Juga kita ada ini Mas, ada pendampingan nantinya ya. Kita sudah melakukan dan teman-teman puskesmas juga sudah mengembangkan pendampingan untuk ibu hamil. Baik pendampingan ibu hamil yang dengan indikasi risiko tinggi maupun pendampingan saat ini yang kita lakukan adalah pendampingan untuk ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Nah, pernikahan muda karena tidak siap, tidak tahu, cenderung kemudian dia abai, akhirnya dia bisa jatuh pada ibu hamil dengan risiko tinggi atau kekurangan energi kronis. Nah, berarti kita juga perlu ada peran dari masyarakat, kader-kader kita untuk melakukan pendampingan untuk terus mengawal jangan sampai dia yang risti itu akhirnya terus sampai dengan masa persalinan atau yang keknya itu dia terjadi kekurangan energi kronis sampai dengan dia mau melahirkan itu kan nanti akan merugikan, bahaya untuk si ibunya, potensi terjadi kematian perdarahan karena perdarahan, bisa juga pertumbuhan janin yang tidak maksimal karena keknya itu atau ada penyakit-penyakit yang lain dari si ibunya. Jadi perlu ada pendampingan khusus. Pendampingan dan khusus di Kabupaten Malang alhamdulillah sudah berjalan.
Meskipun tidak semuanya, tapi kelompok-kelompok yang potensi untuk terjadi risiko tinggi yang sudah kita lakukan pendampingan. Jadi bisa dibilang bahwa stunting ini adalah di mana kondisi pertumbuhan ya ini tidak sesuai dengan usia yang ada ya Pak Gun. Tidak sesuai dengan usia. Jadi kontrol kita sebenarnya kalau kita berbicara ini kontrol ya sekarang ini adalah kita punya wadah di masyarakat, itu adalah posyandu sebenarnya. Betul. Itu adalah lembaga atau bentukan masyarakat. Ya. Jadi upaya kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat ini yang dibentuk oleh masyarakat, yang salah satu tujuannya adalah itu memberikan monitoring untuk pertumbuhan dari si balita yang ada di situ, bayi dan balita yang ada di situ. Selain edukasi, di situ ada pengukuran, ya. Jadi ada pengukuran baik tinggi badan atau panjang badannya, kemudian berat badannya itu diukur betul. Kemudian kita juga ada, kalau Mas Andra di posyandu itu ada kartu menuju sehat itu yang kayak grafik itu. Nah itu adalah sebagai salah satu alat yang kita gunakan untuk mendeteksi anak ini ada kegagalan pertumbuhan atau tidak. Ya. Jadi kalau sebenarnya kita mengenal di dalam itu ada anak naik berat badan tapi dia tidak sesuai dengan usia itu di alat itu bisa tahu. Kemudian juga kelihatannya dia naik tapi kalau dilihat di grafik dia cenderung dia tetap atau bahkan bisa turun karena naiknya itu tidak seimbang atau tidak sesuai dengan usianya. Ini juga bisa potensi untuk terjadi gagal tumbuh gitu. Nah ini juga harus kita hati-hati, makanya peran posyandu itu cukup luar biasa sekali dalam rangka pengendalian stunting, karena posyandu sebagai salah satu tempat untuk mendeteksi sejak dini potensi-potensi untuk terjadinya permasalahan karena gagal tumbuh itu. Dan stunting itu terjadi diawali dari kegagalan pertumbuhan itu. Jadi bukan kalau bisa dibilang stunting ini bukan hanya masalah tinggi badannya saja ya, Pak Gun ya, tapi pertumbuhan dari anak tersebut ya. Iya, jadi gini, saya pernah ditanya ada komplain gitu ya, ada kok di kasus di stunting kami kok cukup tinggi gitu ya. Padahal tidak ada anak-anak kita itu yang kelihatan sakit, anak-anaknya kelihatan ceria semua gitu ya. Tapi kok masih dikatakan di tempat kami itu banyak sekali kasus stunting. Ya, karena itu tadi, karena salah satu prevalensi stunting yang kita gunakan saat ini kan melihat tinggi badan per usia. Itu sebagai indikator awal. Karena anak yang gagal tumbuh itu indikasinya adalah bahwa dia tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Ya. Tapi anak-anak yang pendek, ya, tidak semuanya anak-anak itu adalah stunting. Ya, kalau di Jawa di kita kan ada anaknya pendek, kemudian pada saat dia setelah selesai sunat gitu ya, kemudian naiknya dia cukup tinggi gitu ya. Ya karena itu tadi, karena tidak semua anak mempunyai tingkat pertumbuhan yang sama pada usia tertentu. Tapi yang paling penting di sini adalah selain dari tinggi badan adalah bagaimana status gizinya yang lain. Berat badan per usianya, ya, berat badan per tinggi badannya, itu juga harus kita ukur, supaya kita tahu tidak hanya dia pendek atau tidaknya, tapi apakah dia punya permasalahan gizi enggak. Nah itu baru dilihat dari berat badan per usianya, bukan tinggi badannya, tapi berat badan. Ada juga anak yang tinggi tapi kurus kan gitu. Nah tapi bagaimana dengan kondisi-kondisi yang lain, apakah anak itu ada gangguan dari pertumbuhan yang di perkembangan, itu juga akan dilihat di dalam menentukan dia stunting atau tidak. Jadi tidak sesederhana hanya kita melihat anak itu dijustifikasi dia stunting dari tinggi badannya saja, tapi ada tahapan-tahapan di dalam pemeriksaan untuk menentukan itu untuk kemudian dikatakan dia stunting atau tidak. Oke, gitu ya. Dan salah satu adalah tinggi badan itu ya, Pak Gun ya. Ya, untuk ukuran awal atau untuk melihat potensi itu dari tinggi badannya yang sudah tergambarkan tidak sesuai dengan kenaikan tinggi badan sesuai dengan usianya. Jadi untuk indikator awal sebenarnya, untuk indikator awal ya. Dan kami biasanya juga seperti itu. Kita lihat dulu dia tinggi badannya, apakah dia pendek atau tidak. Kalau dia sudah ketemu yang pendek dan sangat pendek, biasanya saya minta sama teman-teman coba dilihat lagi bagaimana dengan status gizinya yang lain, berat badan per usianya. Ya, karena di tempat kita
anak-anak yang dia pendek, yang pada usia 2 tahun itu terindikasi dia adalah tinggi badan per usianya itu dikatakan pendek atau sangat pendek, tapi kondisi gizinya di beberapa anak itu cenderung cukup bagus ya gitu. Ya, ini juga harus kita pertimbangan juga gitu ya, dalam arti tidak bisa kita menjudge bahwa anak yang pendek itu stunting gitu. Karena untuk parameter stunting tidak hanya di tinggi badan, Di tinggi badannya di saja ya. intervensinya itu harus kita lihat. Kalau kita ingin menyelamatkan atau untuk menangani stunting, jadi berat badan per usia, berat badan per tinggi badan itu betul-betul yang menjadi, kalau kami di kesehatan itu menjadi titik awal kita, ya, titik awal kita yang harus kita lakukan untuk menentukan intervensi apa yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena itu yang harus segera kita kembalikan pada posisi yang benar dulu gitu. Betul. Baru kemudian kita ada dukungan melakukan aktivitas fisik si anak, merangsang motorik dari si anak sehingga pertumbuhan dia bisa dilakukan percepatan. Tapi gizinya itu harus betul-betul kita kembalikan dulu dalam keadaan yang normal. Yang normal ya. Nah, Pak Gun, ini kan judul kita ini adalah pencegahan dan penanganan stunting ya untuk masyarakat. Tapi ini belakangnya ini yang khas untuk saat ini ya, selalu ada ya, yaitu di masa pandemi COVID ini. Nah, ini apakah ada perbedaan Pak Gun? Atau perbedaan apa kira-kira ini? Ya, jadi begini Mas. Kenapa kita ngambil topik yang seperti ini? Karena tadi yang kita sampaikan bahwa esensi kita untuk menangani permasalahan stunting adalah kaitannya dengan kemampuan kita melakukan deteksi dini. Sebelum stunting, sebelum COVID gitu ya, peran dari masyarakat, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka untuk upaya deteksi dini itu cukup luar biasa sekali. Ya, posyandu kita gerakkan cukup luar biasa sekali. Kemudian selain itu juga ada mekanisme atau ada kegiatan-kegiatan edukatif yang kita berikan pada kelompok-kelompok ibu balita. Nah, kondisi-kondisi yang dulu seperti itu sekarang ini menjadi terganggu karena adanya COVID seperti itu. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bentuk kewaspadaan dini ini yang harus tetap kita lakukan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kaidah-kaidah untuk pencegahan COVID itu sendiri. Nah, ini kan butuh sebuah terobosan-terobosan baru yang harus kita lakukan. Nah, karena apa Mas? Karena gini, prinsip di dalam COVID ini sebenarnya kan untuk di penanggulangannya itu kalau saya melihat ada 3 sebenarnya. Bagaimana ini kita tidak bisa lepas, kalau saya melihat itu tidak bisa kita sekarang betul-betul lepas betul ini. Potensi COVID itu masih tetap ada. Tapi kita tidak boleh kemudian kita menyerah di situ. Harus ada upaya. Satu adalah bagaimana si virus itu tidak berdekatan dengan kita, harus kita hindarkan, prinsipnya kan gitu. Kemudian yang kedua, apabila virus itu sudah ada, jangan sampai virus itu mempunyai efek pada kita, kan gitu. Kemudian bagaimana supaya kita dalam melakukan segala aktivitas kita menjauhi atau tidak dekat dengan si virus itu. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang kita lakukan. Di dalam penanganan stunting pun juga demikian. Kita ambil contoh misalnya, stunting akan bisa kita tekan apabila kita menemukan sejak dini. Berarti di situ ada mekanisme pengukuran yang dilakukan secara berkala. Yang dulu dilakukan bisa dengan melalui posyandu. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, bagaimana posyandu di era pandemi kan seperti itu. Nah, di periode Juli Agustus kemarin memang kita sampaikan ke teman-teman dengan sangat menyesal kegiatan posyandu tidak diperkenankan untuk dilakukan di Kabupaten Malang di bulan Juli dan Agustus. Tetapi prinsip-prinsip pengawasan deteksi dininya tidak boleh ditinggalkan. Istilahnya buka posyandunya tidak usah, tapi kegiatan itu tetap harus kita lakukan. Nah, kami terima kasih sekali untuk teman-teman puskesmas, kader-kader kesehatan kami yang ada di desa gitu ya. Dia masih melakukan itu ya. Dengan melakukan kunjungan-kunjungan yang sudah terencana, artinya saling berkomunikasi dengan ibu balitanya, kapan dia ada waktu kita bisa ketemu, kemudian kita lakukan pengukuran yang ada di situ. Itu upaya yang kita lakukan. Intinya kita tidak melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama. Karena itu untuk mengurangi potensi. Kemudian yang kedua, kita juga sudah
kuat sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat tertentu untuk bisa melakukan secara mandiri sebenarnya. Dan mereka bisa melakukan itu secara mandiri, kemudian hasilnya dilaporkan pada teman-teman kader ya. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Untuk kondisi-kondisi tertentu di mana itu butuh perhatian untuk anak-anak yang memang dia punya permasalahan khusus, biasanya teman-teman petugas gizi lapangan dengan didampingi atau bidan desa atau perawat desa itu yang berkoordinasi dengan kader, mereka melakukan kunjungan langsung kepada sasaran, kepada balita kita. Ini upaya yang kita lakukan, dan media atau jalur yang bisa kita gunakan sangat bervariasi tergantung masyarakat setempat ya. Yang banyak sekarang ini adalah dengan janji temu itu dengan menggunakan sarana WhatsApp gitu ya. Jadi itu konseling juga bisa dilakukan secara WhatsApp gitu ya. Mereka sudah punya grup sendiri kalau yang kebetulan saya di salah satu perumahan, mereka punya grup yang di situ ada ibu-ibu balitanya dengan kader, jadi bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman kader. Nah, kader kalau ada permasalahan kemudian bisa melakukan atau berkomunikasi dengan bidan desa atau perawat desa. Jadi itu konsep utamanya yang di masa pandemi ini adalah bagaimana kegiatan deteksi dininya itu tetap dilakukan, tetapi protokol kesehatan dengan pembatasan kegiatan atau pembatasan kumpul-kumpulnya itu bisa kita tekan. Jadi prinsipnya yang ada di situ. Kalau untuk tingkat keefektifan hal tersebut sendiri ini menurut Pak Gun apakah sudah cukup atau seperti apa Pak Gun dengan cara baru saat ini ya? Ini jadi door to door gitu. Ya, betul. Jadi memang dari hasil beberapa evaluasi sepintas yang kita lakukan, memang kendala yang terbesar adalah bahwa tidak semua teman-teman kader yang ada di Posyandu punya kemampuan yang sama di semua level, di semua wilayah. Nah, ini yang menjadi tantangan besar bagi kita. Ketergantungan ya dengan teman-teman kesehatan di beberapa wilayah masih ada. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Tapi kita sudah terus mengupayakan untuk peningkatan kompetensi dari teman-teman kader kita. Yang kedua, memang keterkendalaan kita ini adalah dari sarana ya, yang biasanya satu bisa digunakan untuk banyak orang. Dengan melakukan kunjungan-kunjungan rumah itu otomatis satu harus dilakukan dengan butuh waktu yang panjang gitu. Sehingga ini juga menjadi tantangan juga bagi kita. Kemudian yang berikutnya jadi masalah juga ini adalah pada saat kemudian kita untuk melakukan janji temu ini. Nah, ini kan menyesuaikan waktu antara petugas kita dengan masyarakat ini kan juga perlu match gitu ya. Nah, ini juga menjadi masalah bagi kita. Belum lagi dari aspek geografisnya ya. Jadi ada kader yang terpaksa harus masuk ke sasaran, itu juga membutuhkan tantangan yang cukup tinggi di ini. Yang biasanya ngumpul jadi satu sekarang harus kunjungan di rumah, ini kan juga menjadi tantangan bagi kita bersama. Tapi insya Allah di ke depan ini nanti yang beberapa upaya yang akan kita lakukan salah satunya adalah dengan mendekatkan informasi. Jadi alur informasi harus segera bisa ditangkap antara permasalahan yang ada di masyarakat dengan petugas-petugas kita, sehingga kita bisa melakukan intervensi lebih lanjut, lebih ke tepat sasarannya atau ke permasalahan yang ada di masyarakat yang lebih spesifik lagi. Gitu ya. Jadi kalau untuk para ibu sendiri ini yang harus dipahami ini di tengah pandemi ini seperti apa Pak Gun? Ya, jadi harapan kami terutama untuk ibu-ibu pemilik balita atau keluarga balita, jadi tidak hanya ibu saja. Peran dari orang tua itu kan tidak hanya ibunya saja, tapi ayah ini juga punya peran yang cukup besar. Kemudian anggota keluarga yang lain, neneknya dan sebagainya, ini juga punya peran yang cukup besar. Betul. Karena nenek itu juga sangat besar pengaruhnya untuk memberikan pengaruh pada bagaimana pengelolaan di keluarga itu. Jadi alhamdulillah kita di Kabupaten Malang dulu punya ada nenek asuh gitu ya. Jadi ada program seperti itu. Jadi peningkatan kapasitas masyarakat tidak pada kelompok ibu balitanya, tapi bisa dari anggota kelompok atau anggota keluarga yang cukup strategis di situ. Dan pada saat itu kami memandang nenek itu adalah perannya cukup besar, karena dia yang bisa memberikan masukan, bisa mengatur, memberikan warna di keluarga itu. Makanya kita kuatkan peran dari nenek untuk memberikan pengasuhan pada
balita yang ada di keluarganya. Jadi peran dari semua anggota keluarga cukup tinggi. Kemudian yang harus dilakukan kembali adalah bagaimana peran itu harus ditingkatkan sejalan dengan kompetensi yang ada atau yang harus dipunyai oleh anggota keluarga itu. Kan gitu. Kembali yang kita tadi sampaikan, diberi makan itu iya, tapi harus tetap dilihat jumlah dan jenis makanan apa yang harus diberikan. Nah ini kan tidak bisa gampang kemudian tahu-tahu dia tahunya itu kan enggak, tetap harus ada pembelajaran atau informasi. Dan kami juga berharap untuk masyarakat kita manfaatkan buku KIA kita ya. Kita punya buku KIA baik untuk laki-laki atau perempuan, untuk anak-anak balita. Semua ibu hamil harus punya buku KIA. Dan di dalam buku KIA itu ada informasi-informasi yang banyak dan bagus per kelompok atau per usia yang ada di situ, mulai dari dia hamil sampai dengan anak 2 tahun ya, itu ada, bahkan sampai 5 tahun yang ada di situ. Itu ada apa yang harus dilakukan, bagaimana untuk melakukannya, itu ada semua di buku KIA. Jadi tolong itu dimanfaatkan betul. Di era pandemi ini kita tidak bisa bergantung pada petugas atau kader, tapi lebih dituntut lagi adalah peran dari kita untuk meningkatkan kualitas keluarga kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi dengan buku tersebut ini bisa menjadi guide juga ya, iya, Pak Gun ya. Untuk kitabnya untuk merawat untuk para ibu ya. Iya, para ibu dan anggota keluarga. Dan anggota keluarga. Nah, ini kita menuju pertanyaan di layanan WhatsApp ini Pak Gun ya. Di pagi hari ini terima kasih yang sudah bergabung ya di 081333977000. Selamat pagi Mas Andra dan narasumber. Saya Bu Erni di Wagir Mas. Mau tanya Mas, kalau tanda-tanda anak ini kurang tinggi dengan cebol ini, perbedaan yang paling bisa dilihat apa Mas dari segi pertumbuhan untuk anak usia balita? Anak saya usia 2 tahun Mas. Ya Bu Erni, makasih sudah dikasih tahu ya. Anaknya usia 2 tahun. Terima kasih untuk Bu Erni di Wagir ini ya. Nah kalau untuk perbedaan yang mencolok sendiri seperti apa ini Pak Gun untuk anak yang memang dia bisa dibilang stunting dengan anak yang dengan usia pertumbuhan yang berbeda ya, atau tadi nggak tahu saya sebutannya apa ya kalau dari medis atau boleh disebut kerdil atau apa, saya ya, belum makanya paham. pada saat dulu stunting itu disebut sebagai kerdil gitu atau cebol, kita kurang sependapat sebenarnya karena ada perbedaan. Jadi begini, perawakan kita kan ini kan tadi yang dibahas di dalam stunting itu adalah dari sisi kita melihat perawakan pendek. Perawakan pendek itu sebenarnya ada 2 ya. Di situ perawakan pendek secara proporsional atau tidak proporsional. Artinya secara proporsional tuh antara badannya antara batas kepala, badan, kaki, tangan itu proporsional. Tapi tingginya tidak sama seperti si anak-anak seusianya. Ada juga orang yang dia tidak proporsional. Ada beberapa artis kita juga kan ada ya yang terkenal itu dia punya perawakan yang pendek dan tidak proporsional. Izin kalau boleh kita sebut seperti Ucok Baba. Betul. Itu dia tidak proporsional. Daus Mini. Nah, Daus Mini itu malah proporsional. Daus Mini proporsional. Nah, dia kan dia antara ini kan masih proporsional yang ada di situ. Jadi kita lihat dari perawakan pendek itu ada proporsional maupun tidak proporsional. Jadi Bu Erni jangan khawatir si anaknya pendek, dilihat dulu. Saya yakin beliau putranya proporsional yang ada di situ. Ya. Baru kemudian kita lihat di situ apakah proporsionalnya itu proporsional normal berat badan, kemudian berat badan dengan tinggi badannya, ya. Kita lihat itu, dilihat itu apakah dia baik atau tidak, artinya kelihatan kurus atau tidak kan gitu. Ya, jadi dilihat berat badan per tinggi badannya itu. Meskipun dia pendek, tapi kalau berat badannya dia cukup bagus, berarti tidak ada kendala sebenarnya pada aspek kecukupan gizi yang ada di situ. Nah,
pada saat kemudian semua tidak ada masalah, dia meskipun dia pendek, kemudian gizinya dia cukup bagus, dilihat aktivitasnya sekarang dia cukup bagus nggak aktivitasnya. Ya. Kalau dia aktivitas gerakannya dia bagus, daya tangkapnya dia bagus, meskipun dia punya perawakan pendek, tetapi anak ini kan tidak masuk di kategori dia stunting, tidak punya masalah sebenarnya di sini. Tinggal kita nanti kita lihat apakah memang dia memang belum pada peak pertumbuhan maksimalnya dia atau tidak, kan itu tadi yang kita sampaikan. Karena tidak semua anak punya tingkat percepatan tinggi badan yang sama. Betul. Tapi yang paling utama dilihat adalah dari itu tadi, proporsional, bagaimana dengan berat badan per tinggi badannya, dilihat ada masalah kurus, sangat kurus atau tidak. Nah, bisa juga dia proporsional tapi dia punya gejala-gejala tertentu secara patokologis, secara dia punya penyakit-penyakit yang lain atau gangguan dari organnya, sehingga anak ini tidak selincah teman-temannya yang lain. Terus kemudian badannya juga tidak sebagus teman-temannya yang lain atau tidak proporsional dengan tinggi badannya. Dia kelihatan kurus, kelihatan lemah. Nah, ini yang harus kemudian kita konsultasikan pada dokter spesialis anak ya, untuk memastikan bahwa dia pendeknya itu atau perawakan pendek itu karena apa? Apakah memang karena belum waktunya dia punya tingkat pertumbuhan yang maksimal, atau memang ada gangguan seperti itu ya? Jangan-jangan dia punya gangguan organ sehingga dia ada gangguan untuk di pertumbuhannya, ini harus segera ditemukan. Jangan-jangan dia juga punya penyakit menular atau penyakit menaun gitu. Nah, ini yang harus juga diselesaikan permasalahan itu, supaya tata laksana kita pada saat pemberian makanan berikutnya juga akan mempunyai dampak yang cukup bagus ya. Kalau kita sudah kasih, kita makan dan sebagainya, tapi kita masih anak itu masih punya cacing dan sebagainya, itu juga tidak maksimal nanti pemberiannya untuk pemberian makanan kita. Jadi jangan khawatir, nanti Bu Erni dilihat dulu untuk itu apakah putranya itu punya perawakan secara proporsional atau tidak, bagaimana dengan berat badannya, dilihat dengan tinggi badannya atau berat badannya dengan usianya, dia normal atau tidak. Seandainya itu ada masalah di dalam berat badan per tinggi badannya atau per usianya, segera langsung konsultasi pada petugas kesehatan untuk dilihat lebih lanjut apakah si anak ini punya gangguan di genetiknya atau memang anak ini dia stunting karena kaitannya dengan asupan yang kurang atau punya penyakit-penyakit yang lain yang mengakibatkan dia gagal tumbuh ini tadi. Gagal tumbuh ya. Oke. Menuju ke pertanyaan berikutnya ya Pak Gun ya, untuk pagi hari ini ya. Selamat pagi Mas Andra dan narasumber, saya Bu Eli di Pagelaran. Mas, tinggi saya itu 140 meter. 140 cm mungkin maksudnya Bu. 140 meter, wah nanti tinggi banget ya Bu. Suami saya tidak jauh berbeda. Nah, apakah anak saya pertumbuhannya sudah pas atau belum, itu dilihat dari apa? Karena untuk tinggi badan tidak beda jauh dengan anak lainnya. Terima kasih Bu Eli di Pagelaran ya. Bu Eli di Pagelaran ini bisa dibilang Bu Eli dan suami ini unyu-unyu ya Bu. Jadi terima kasih untuk Bu Eli. Jadi kalau untuk pertumbuhan sendiri nih seperti yang mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Eli ya Pak Gun ya, mungkin apakah dari gen itu juga berpengaruh gitu ya? Yeah. Padahal tumbuh kembang anak juga nggak beda jauh gitu. Mungkin apakah itu juga tergantung dari gen saja? Apa bisa ditanggulangi dengan asupan makanan yang baik gitu? Ya, karena begini, jadi tinggi badan anak itu kan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gen betul ada pengaruhnya, tetapi makanan, aktivitas fisik atau rangsangan yang diberikan pada si anak itu juga sangat menentukan apakah dia nanti seperti apa tinggi badannya. Jadi gen itu sebenarnya tidak lebih dari 10% sebenarnya perannya. Nah, yang lebih dari itu adalah bagaimana kita memberikan asupan gizi yang cukup bagus, kemudian mendorong si anak itu untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup bagus. Lakukan beberapa gerakan-gerakan atau aktivitas yang dia cenderung pada kegiatan seperti melompat gitu. Itu cukup bagus untuk mempercepat atau untuk pertumbuhan si anak gitu.
kalau dilihat dari rata-rata sih sebenarnya kalau dari teori memang rata-rata ibu sama ayahnya itu tinggi badan si anak akan mengikuti sekitar 20% dari rata-rata si ibu dan si anak seperti itu. Tapi bisa juga dia bisa lebih dari situ ya. Kalau memang dia stimulus yang diberikan cukup bagus ya di samping gizi. Ya saya sendiri, istri saya juga tidak tinggi banget gitu, sekitar 150-an berapa gitu. Saya sendiri juga 160-an. Anak saya yang kedua itu sudah 170 kan gitu ya. Karena dia melakukan aktivitasnya juga cukup bagus dengan kegiatan basket ya, berenang seperti itu. Di samping tentunya juga masalah gizi. Jadi jangan khawatir nanti Bu Eli, silahkan, yang penting anak itu gizinya cukup bagus, kemudian dia diberikan rangsangan untuk melakukan aktivitas lompat dan sebagainya yang cukup bagus. Kemudian itu tadi ya, gizi harus diberikan dengan cukup bagus. Saya kira potensi untuk naik berat badan tinggi badannya itu sangat tinggi sekali potensinya ya, apalagi untuk anak yang masih di bawah 18 tahun, 20 tahun itu masih punya peluang untuk meningkat tinggi badannya. Tapi untuk anak-anak yang stunting, saya ingatkan kembali, itu bisa ditingkatkan tinggi badannya, tapi pada saat batas pembentukan sel otak di 2 tahun pertama itu yang tidak bisa dilakukan percepatan, karena ada fase di mana sel otak itu akan berhenti pada titik usia tertentu ya. Meskipun dia ditingkatkan tinggi badannya, juga tidak akan bisa memperbesar volume sel otaknya. Volume sel otak ya. Makanya itu yang harus betul-betul kita jaga itu adalah 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari dia konsepsi, terbentuk janin pada saat awal, terjadi pembuahan sampai dengan usia 2 tahun. Ya ini penting sekali kalau ada istilah 1000 HPK itu. Jadi di trimester pertama di beberapa pembentukan organ-organ vital dari si janin itu sangat dipengaruhi, ya, sangat berpengaruh. Itu harus betul-betul disiapkan betul, ya, supaya si anak nanti tidak ada gangguan ginjalnya, tidak ada gangguan di organ reproduksinya itu di trimester awal. Kemudian bagaimana dengan pembentukan volume otaknya itu yang siap untuk kemudian ditingkatkan setelah dia lahir di usia 2 tahun untuk percepatan penambahan sel-sel otak. Itu makanya 1000 HPK itu penting gitu ya. Tapi kalau sudah usia di atas 5 tahun, tinggal bagaimana kita tingkatkan kondisi gizi si anak itu, kemudian dilakukan rangsangan-rangsangan motoriknya supaya dia bisa terpicu untuk pertumbuhan yang lebih maksimal lagi. Oke, Pak Gun, ini kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ini ya di pagi hari ini, meskipun saya yakin ini masih banyak hal yang perlu harus dikulik ya dari masalah stunting ini ya untuk masyarakat Kabupaten Malang. Ini terakhir ini harapannya seperti apa ini Pak Gun untuk masalah stunting di Kabupaten Malang ini, seperti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang seperti apa? Oke, terima kasih Mas Dara dan pendengar sekalian, terkait dengan harapan-harapan kami untuk upaya percepatan pengendalian masalah stunting. Yang pertama adalah dukungan ya. Dukungan dari semua pihak ini sangat dibutuhkan terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting, karena di dalam intervensi yang kita lakukan ada 2 sebenarnya, baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Kalau intervensi spesifik ini adalah bentuk intervensi yang dilakukan secara langsung berimplikasi pada kualitas kesehatan ya, dengan pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan yang bergizi dan sebagainya ya. Tapi apapun yang sudah kita lakukan dari sisi spesifik itu, tingkat kemaknaannya untuk mencegah dan mengendalikan stunting ternyata tidak lebih dari 30%. Ada 70% itu sangat ditentukan keberadaan intervensi secara sensitif, peran dari di luar sektor kesehatan. Bagaimana dengan kecukupan, keberadaan bahan makanan yang bagus, itu juga Dinas Kesehatan tidak bisa mengendalikan itu. Jadi Disperindak dan sebagainya. Kemudian sumber bahan makanan yang ada di masyarakat itu juga dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan itu juga memegang peran penting. Kemudian bagaimana dengan kualitas lingkungan, itu juga sangat menentukan apakah lingkungan itu baik atau tidak, nanti akan berpengaruh pada
penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan atau tidak itu. Jadi peran dari lembaga-lembaga itu cukup besar nanti di dalam penanganan masalah itu, ketersediaan air bersih dan sebagainya. Nah, yang kedua, selain dari peran dari pengambil kebijakan itu, peran dari masyarakat itu sendiri yang sekarang yang kita harapkan sepertinya ya. Jadi pemahaman terhadap konsep stunting kita harapkan teman-teman punya atau masyarakat kita punya pemahaman yang sama, memandang bahwa stunting itu adalah permasalahan yang terjadi jangka panjang dan itu mempunyai dampak yang seumur hidup. Jadi harus betul-betul kita tangani sejak awal dan itu terus harus dijaga karena ini akan menentukan kualitas dari anak-anak kita di kemudian hari. Lakukan itu di periode 2 tahun pertama, ini penting ya. Paling tidak kita bisa lakukan di 5 tahun lah gitu. Tapi yang paling golden period kita adalah di 2 tahun pertama. Jadi peran dari masyarakat untuk betul-betul menjaga betul di 2 tahun pertama itu ya. Misalnya dengan bagaimana masyarakat kita punya kepedulian untuk meningkatkan kapasitas kemampuan mereka terhadap hal-hal yang terkait dengan gizi misalnya. Ini penting yang di ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah dukungan dari keluarga ya. Kita berharap peran dari suami itu betul-betul dia mensupport ya dari sisi psikologis maupun dari sisi ketersediaan bahan yang ada di keluarga. Kemudian juga dukungan dari lingkungan ini juga sangat kita harapkan dari masyarakat sekitar karena kita tahu ada beberapa masyarakat kita yang punya tingkat perekonomian yang kurang gitu. Ternyata peran dari lingkungannya itu cukup luar biasa, harus bisa mendukung seperti itu. Jangan sampai kemarin ada kejadian, sudah lama sih sebenarnya, ada terjadi anak kekurangan gizi buruk bahkan gitu ya. Sementara di lingkungannya itu adalah kelompok masyarakat yang berada gitu. Itu kan ironi. Itu jangan sampai. Jadi peran dari lingkungan cukup luar biasa, harus maksimal. Dan pernah kita lakukan juga, kita punya tetangga kebetulan dia tingkat perekonomiannya itu kurang, tapi keberadaan lingkungan yang mendukung, kita bisa memberikan pekerjaan si ibunya, memberikan makanan secara bergilir sama si anaknya. Akhirnya saat ini kita bisa melihat bahwa anak itu pertumbuhan cukup bagus gitu. Sampai dia sekolah di pondok. Itu adalah peran dari lingkungan cukup besar. Jadi kita berharap untuk penanganan stunting tidak bisa hanya satu sektor saja, jadi semua sektor harus terlibat dan peran dari masyarakat dan lingkungan juga sangat menentukan ini. Ya. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Gun sudah menghadirkan banyak informasi seputar stunting ya. Pastinya dengan harapan yang telah disampaikan tadi semoga bisa terlaksana ya ke depannya ini. Seperti yang kita tahu ya, dengan budaya kita ya, dengan harapan Pak Gun tadi itu bukan menjadi hal yang sulit Pak Gun ya, karena budaya kita kan memang budaya gotong royong ya. Kalau di Indonesia ini, di mana di tempat lain mungkin nggak tahu namanya apa ya, mungkin nggak ada ya. Dan mohon izin saya mengapresiasi dulu sebelum diakhiri kepada teman-teman kader kami. Kami mengucapkan terima kasih sekali peran dari kader kesehatan di desa atas peran mereka yang cukup luar biasa untuk pengawalan masalah gizi balita yang ada di sekitarnya. Kemudian peran dari teman-teman bidan desa dan perawat itu juga tidak kalah pentingnya juga. Keberadaan mereka untuk mengcover di tempat-tempat yang di wilayah kerja mereka di desa itu. Kemudian juga peran dari teman-teman promosi kesehatan tentunya yang ada di puskesmas ya, teman-teman gizi yang ada di puskesmas yang sudah mengedukasi masyarakat dengan cukup bagus dengan keluarga. Dan saya juga terima kasih peran dari penggerak PKK ya, dan tim penggerak PKK dari kabupaten sampai di tingkat desa sangat solid sekali sehingga permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan kesehatan keluarga ini bisa terkawal dengan cukup bagus. Selama ini kita sangat terbantu oleh keberadaan dari beliau-beliau ini semuanya, dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa dan kader desa ya. Dan kader-kader itu juga banyak yang perempuan ya Pak Gun ya. Banyak, 99%. Makanya kalau semua masalah dipegang oleh ibu-ibu itu sudah beres ya pasti. Iya. Terima kasih banyak ini Terima kasih Pak Gunawan Joko Untoro SKM MSI. Beliau ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Mitra Pendengar ya. Semoga informasi ini bisa
sampai kepada kita semuanya dan kita bisa melakukan ya seperti yang telah disampaikan tadi bahwa pertumbuhan yang baik ini adalah tanggung jawab bersama ya dari pihak keluarga, lingkungan dan sekitar. Ini menjadi hal yang harus kita lakukan ya untuk mencegah anak Anda dari masalah stunting mitra pendengar ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga bersama kita bisa melawan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin ya. Begitu saya akhiri dulu untuk kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gunawan dan juga terima kasih tetap semangat juga untuk para tenaga kesehatan ya, kader-kader dimanapun berada dan juga untuk rekan-rekan dari dinas kesehatan ya. Semua tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya dalam menghadapi masalah kesehatan ya. Begitu saya akhiri untuk kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.